Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari negara Belanda akan menghapus penjara, terbalik dengan negara Indonesia malah menambah penjara. Jadi sumber saya dari YouTube. Negara Belanda sebenarnya negara penjajah ini, termasuk negara Indonesia pernah dijajahnya selama 350 tahun. Tetapi di dalam negara Belanda sendiri termasuk orang baik yang mentaati aturan hukum dengan kesadaran sendiri. Saking taatnya warga negara Belanda kepada hukum, hampir tidak ada penghuni penjara atau penghuni penjara. Kalaupun ada penghuni penjara di negara Belanda, hanya titipan dari negara lain, ditahan di Belanda. Jadi kalau warga negara Belanda katanya, tidak ada tahanan warga negara Belanda di Belanda tersebut. Yang ada hanya titipan tahanan daripada negara lain. Itulah saking baiknya saya lihat negara Belanda ini. Berarti dalam kehidupan sehari-hari mereka sudah baik. Apakah itu karena faktor ekonominya sudah baik sehingga tidak ada perbuatan kejahatan di negara Belanda tersebut. Sampai penjara pun mau dihapus. Karena dalam penjara tersebut kan, jadi negara Belanda akan menutup penjara karena tidak ada penghuninya dan banyak anggaran pemerintah untuk merawatnya. Sehingga karena adanya perawatannya, mungkin negara akan menghapus penjara tersebut karena penghuninya tidak ada. Sangat berbeda dengan negara Indonesia, di mana penjara di Indonesia penghuninya satu kamar melebihi kapasitasnya. Sampai tidur selonjor pun tidak bisa, saking padatnya penjara penghuninya. Jadi satu penjara katanya kalau di Indonesia bisa dan 5 kali lipat daripada ketentuan sebenarnya. Ini sampai berlipat-lipat. Dan juga sampai tidur pun sulit. Sampai mereka hanya duduk begitu untuk duduk di dalam ruangan tahanan tersebut. Satu ruangan itu bisa sampai 50 orang di sana. Sangat bersesak-sesakan lah ya. Itulah saya lihat. Itu jumlah tahanan bukannya berkurang, malah bertambah terus tiap tahun di Indonesia ini. Banyak kasus-kasus tahanan di Indonesia ini. Perkara yang paling menonjol di Indonesia adalah masalah pencurian yang terkait dengan uang. Karena pencuri itu biasanya mengambil itu karena tekanan ekonomi. Karena ekonominya kurang sehingga dia mengambil barang orang lain dicuri. Dan juga banyak juga perkara narkoba. Karena narkoba ini juga terkait dengan keuangan. Karena dengan mereka melakukan narkoba tersebut, mereka akan mendapat uang yang banyak. Jadi banyak kasus-kasus di Indonesia ini yang sifatnya ada terkait dengan keuangan dan dari perekonomian lah ya. Jadi kalau di data itu di penjara tersebut, data yang tertinggi di sana adalah kasus pencurian. Baru perkara-perkara yang lainnya tersebut. Ini kasus pencurian terkait dengan perekonomian Indonesia ini. Jadi saya lihat pembangunan gedung penjara di Indonesia selalu bertambah untuk dapat menampung semua tahanan. Karena kalau tidak ditambah, tahanan tersebut tidak bisa menampung tahanan tersebut. Karena setiap saat selalu bertambah. Inilah saya lihat masalah ini sangat masalah sosial di tengah-tengah masyarakat yang berdampak kepada penjara. Bangsa Indonesia perlu belajar dari negara Belanda dalam membina masyarakat untuk mentaati hukum di Indonesia. Bagaimana cara mereka mendidik masyarakat sehingga bisa tertib. Kalau soal ekonomi, negara Belanda kan ekonomi yang sudah maju. Tetapi negara Amerika juga maju, ekonomi juga maju. Tetapi tahanannya cukup banyak juga penghuni penjaranya dan negara lainnya tersebut. Tetapi ini negara Belanda tidak ada penghuni penjara. Berarti perilaku daripada warga masyarakat itu sangat baik dengan mentaati aturan hukum yang berlaku. Hal ini perlu dipelajari bangsa Indonesia untuk membandingkannya, untuk dapat diterapkan di Indonesia agar masyarakat Indonesia
taat kepada hukum yang berlaku di Indonesia ini. Sehingga kalau taat dia hukum itu, dia akan tercipta keamanan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini masalah di penjara di Indonesia ini perlu mendapat perhatian masyarakat, terutama tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh sosial yang bergerak di bidang kemasyarakatan. Perlu dia bergerak di bidang mempelajarinya. Kenapa bangsa Indonesia ini terlalu banyak melakukan perbuatan kejahatan yang berakibat lembaga kemasyarakatan atau penjara penuh sesak isinya, dan hampir tiap tahun bertambah terus, bukannya berkurang. Dan juga lembaga pemasyarakatan pun sering bertambah jumlahnya di Indonesia ini, karena menambah satu lembaga pemasyarakatan cukup banyak uangnya, tidak sedikit, karena dikaitkan dengan pembangunan gedung, biaya makannya, dan lain sebagainya. Petugasnya banyak. Untuk membangun satu penjara itu membutuhkan biaya besar itu. Ternyata kalau cuma bangun gedungnya tidak masalah, hanya biaya makannya nanti, apalagi penjara itu penuh tentu membutuhkan anggaran untuk makan saja tinggi di sana. Itu harapan saya, bangsa Indonesia ini perlu belajar kepada negara Belanda terkait dengan bagaimana masyarakat mendidik masyarakat itu agar mentaati hukum yang berlaku, yang berdampak nanti penjara tidak ada penghuninya. Sekian dan terima kasih.